Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kuratu Aini dengan NPM Akhir 116 dan rekan-rekan saya, Dwindra Ardina Tarnisha dengan NPM Akhir 063, Olivia Ayu Fambayun dengan NPM Akhir 118, dan Akmala Rosada dengan NPM Akhir 125. Nah, materi pertama mengenai pasar modal. Pasar modal saat ini tidak lagi terbatas pada satu negara, karena perusahaan besar dapat mencari pembiayaan hingga ke pasar internasional. Perkembangan globalisasi mendorong perlunya standar pelaporan keuangan yang beragam agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan lintas negara. Jika sebelumnya setiap negara menggunakan standar akuntansi masing-masing, kini banyak negara telah mengadopsi International Financial Reporting Standard atau yang biasa disebut dengan IFRS sebagai standar internasional. Penelitian akademis dan studi oleh yurisdiksi yang mengadopsi IFRS membawa bukti yang kuat bahwa IFRS membawa manfaat besar bagi pasar modal. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuan pelaporan keuangan menentukan investor dan kreditor sebagai pengguna utama untuk tujuan laporan keuangan. Perspektif entitas juga sebagian dari tujuan pelaporan keuangan umum. Perspektif entitas saat ini konsisten dengan lingkungan bisnis, di mana sebagian besar perusahaan terlibat dalam pelaporan keuangan yang memiliki substansi yang berbeda dari investor mereka. Selanjutnya, ada organisasi penetapan standar internasional yang berpusat di kota London di Inggris. Organisasi ini disebut dengan IASB atau International Accounting Standard Board. Nah, IASB ini menerbitkan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, ada dua organisasi yang berperan dalam penetapan standar internasional. Ada International Organization of Securities Commission atau IOSCO dan ada IASB. Yang pertama kita akan bahas International Organization of Securities Commission atau IOSCO. Ini adalah organisasi yang mengatur pasar sekuritas dan berjangka dunia. IOSCO ini tidak membuat standar akuntansi, tetapi organisasi ini berdedikasi untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Lalu selanjutnya ada IASB. Pada IASB ini ada 4 organisasi struktur penerapan standar internasional. Yang pertama ada Yayasan IFRS yang memberikan pengawasan kepada IASB, IFRS Dewan Penasihat, dan Komite Interpretasi. Dalam peran ini, yayasan menunjuk anggota, meninjau efektivitas, dan membantu upaya penggalangan dana untuk organisasi. Lalu yang kedua ada Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB itu untuk mengembangkan demi kepentingan publik seperangkat standar pelaporan keuangan internasional yang berkualitas tinggi, dapat ditegakkan dan global untuk laporan keuangan tujuan umum. Lalu yang ketiga ada Dewan Penasihat. Ini berperan untuk memberikan saran dan masukan kepada IASB mengenai kebijakan utama dan isu-isu bisnis. Lalu yang terakhir ada Komite Interpretasi. Ini membantu IASB melalui identifikasi, diskusi, dan penyelesaian masalah pelaporan keuangan secara tepat waktu dalam kerangka IFRS. Terdapat 4 tantangan pelaporan keuangan. Yang pertama ada pengukuran non-keuangan yang memiliki definisi bahwa laporan keuangan yang gagal memberikan kinerja utama yang berdampak negatif bagi manajemen dalam
mencari informasi pesanan yang belum terselesaikan. Yang kedua adalah kurangnya informasi yang berorientasi ke depan, yang mana investor dan pemberi pinjaman membutuhkan informasi yang berorientasi ke depan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, ada kegagalan dalam memberikan informasi tentang aset lunak, karena perusahaan hanya berfokus pada aset yang keras atau persediaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tantangan dalam ketepatan waktu, yang mana perusahaan hanya memberikan informasi tahunan berupa laporan keuangan kepada audit, tetapi tidak ada informasi laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2, yaitu kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah sistem yang koheren yang mengalir dari suatu tujuan. Tujuan tersebut mengidentifikasi maksud dari pelaporan keuangan. Artinya, kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaporan keuangan yang memastikan bahwa laporan disusun sesuai tujuan, logis, dan bermanfaat bagi penggunanya. Kebutuhan kerangka konseptual ada dua. Yang pertama, kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih bermanfaat dan konsisten, dan akan menghasilkan serangkaian standar yang koheren. Artinya, standar akuntansi tidak dibuat secara sembarangan, tetapi berdasarkan tujuan dan prinsip yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, hasil dari kerangka konseptual yang baik, profesi seharusnya dapat lebih cepat menyelesaikan masalah praktis baru dan yang sedang berkembang dengan merujuk pada kerangka teori dasar yang sudah ada. Artinya, kerangka konseptual yang baik membuat akuntan lebih mudah dan cepat dalam menghadapi masalah baru, karena sudah memiliki panduan dasar yang jelas. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai kondisi dan kinerja suatu entitas. Tujuan ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh IASB. Ada dua poin utama. Yang pertama, memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi dan aktivitas suatu perusahaan seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan lain-lain. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan manajemen untuk menilai kinerja perusahaan, melihat posisi keuangan, dan memprediksi prospek di masa depan. Dengan kata lain, laporan keuangan menjadi alat utama untuk memahami keadaan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, tata kelola manajemen. Pada tata kelola manajemen, laporan keuangan digunakan untuk menilai bagaimana manajemen mengelola perusahaan secara bertanggung jawab, efisien, dan transparan. Informasi ini membantu pemilik dan pihak terkait dalam mengawasi kinerja serta pertanggungjawaban. Selanjutnya, ada kualitas fundamental relevance. Relevance adalah salah satu dari dua kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Berikut unsur-unsur relevance. Yang pertama, nilai prediktif. Nilai prediktif timbul karena informasi memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediktif yang digunakan oleh investor untuk membentuk ekspektasi mereka sendiri tentang masa depan. Yang kedua, nilai konfirmasi. Informasi yang relevan juga berperan dalam membantu pengguna untuk mengkoreksi kembali atau memperbaiki ekspektasi yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga, materialitas. Materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik bagi perusahaan. Informasi yang dianggap material jika penghilang atau kesalahan penyajinya dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Lalu selanjutnya ada kualitas fundamental vital representation, kualitas mendasar kedua yang menjadikan informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
Berikut unsur-unsur vital representation. Yang pertama, kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk penyajian yang akurat telah diberikan. Yang kedua, netralitas. Netralitas berarti bahwa suatu perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk menguntungkan satu kelompok pihak yang berkepentingan dibandingkan kelompok lainnya. Yang ketiga, bebas dari kesalahan. Informasi yang bebas dari kesalahan akan mencerminkan suatu item keuangan secara lebih akurat dan jujur, sehingga dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi selanjutnya, selain ada kualitatif bersifat fundamental, ada juga karakteristik kualitatif akuntansi secara komplementer. Yang pertama ada keterbandingan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi apakah ada kesamaan dan perbedaan dalam suatu informasi akuntansi antar perusahaan. Lalu yang kedua ada konsistensi. Ini ketika suatu perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama terhadap peristiwa yang berulang dari periode ke periode. Dengan penerapan tersebut, dengan menerapkan perlakuan yang sama dari periode ke periode, ini membuktikan bahwa perusahaan itu menjalankan standar akuntansi yang konsisten. Suatu perusahaan juga dapat mengubah metodenya, tapi harus di cross check terlebih dahulu apakah metode yang diadopsi ini lebih baik atau malah lebih buruk daripada metode yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi ini adalah pengamat yang berpengetahuan dan independen dapat mencapai konsensus meskipun tidak ada kesepakatan lengkap. Bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi yang akurat. Lalu selanjutnya ada ketepatan waktu. Informasi tersedia untuk para pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan. Jadi informasi relevan yang lebih awal dapat meningkatkan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu, keterlambatan waktu itu dapat mengurangi kegunaan informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada kemudahan pemahaman. Para pengambil keputusan ini sangat beragam dan dalam mengambil jenis keputusan yang mereka buat. Cara mereka membuat keputusan, informasi yang sudah mereka miliki atau dapat diperoleh dari sumber yang lain, dan kemampuan mereka untuk memproses informasi tersebut. Nah, agar informasi tersebut bermanfaat, harus ada keterkaitan antara pengguna dan keputusan yang mereka buat. Hubungan ini yang disebut dengan pemahaman, yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pengguna yang cukup berpengetahuan untuk melihat signifikansinya. Pemahaman meningkat ketika informasi diklasifikasikan, dikarakterisasi, dan disajikan dengan jelas dan ringkas. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Contoh dari aset, kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Lalu ada kewajiban, yaitu suatu kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari masa lalu. Jadi semisal di masa lalu kita melakukan peminjaman dana kepada bank, lalu kita harus membayar kewajiban tersebut, membayar utang tersebut di masa saat ini. Lalu ada ekuitas, yaitu kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Lalu ada pendapatan, yaitu peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan
peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Lalu yang terakhir ada beban, berupa penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Terdapat beberapa asumsi dasar dalam akuntansi. Yang pertama ada entitas ekonomi, yang berarti pencatatan perusahaan dan pencatatan pribadi dipisahkan saat transaksi terjadi. Yang kedua ada kelangsungan usaha, yang berarti perusahaan diasumsikan akan beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah unit moneter, yang berarti semua aktivitas ekonomi dinyatakan dalam satuan uang supaya bisa diukur dan dibandingkan. Yang keempat ada perioditas, yang berarti perusahaan membagi aktivitasnya ke dalam beberapa periode waktu tertentu, seperti periode bulanan, triwulan, dan tahunan. Asumsi yang terakhir adalah akuntansi berbasis akrual, yang artinya transaksi dicatat saat terjadi, bukan hanya pada saat kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip pengukuran akuntansi yang memiliki dua pendekatan utama. Yang pertama ada biaya historis. Biaya historis ini perusahaan mencatat aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan awal saat transaksi terjadi. Yang kedua ada nilai saat ini, yaitu menggunakan informasi terbaru agar perusahaan mendapatkan laporan keuangan yang selalu terupdate. Terdapat 3 basis nilai dasar saat ini. Yang pertama ada nilai wajar, yaitu ketika harga yang realistis pada saat aset dijual dan kewajiban dialihkan. Yang kedua ada nilai pemenuhan, yaitu nilai yang berdasarkan pada manfaat ekonomi yang akan diterima oleh pengguna aset. Yang ketiga atau yang terakhir ada biaya saat ini, yaitu jumlah biaya yang harus dikeluarkan sekarang ini untuk memperoleh aset yang sama. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas prinsip pengakuan. Ada dua prinsip pengakuan. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Kita akan membahas prinsip pengakuan pendapatan terlebih dahulu. Prinsip pengakuan pendapatan adalah mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana kewajiban pelaksanaan tersebut dipenuhi. Artinya, pendapatan dicatat saat perusahaan sudah memenuhi kewajibannya, yaitu ketika barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan dan bukan saat uang diterima. Yang kedua ada prinsip pengakuan beban. Didefinisikan sebagai arus keluar atau penggunaan atau timbulnya kewajiban selama suatu periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau pemberian jasa. Dengan demikian, pengakuan beban berkaitan dengan perubahan bersih aset dan pendapatan. Artinya, beban dicatat saat digunakan untuk menghasilkan pendapatan, yaitu ketika terjadi pengurangan aset atau penambahan kewajiban dalam suatu periode. Jadi, pada prinsip pengakuan ini, pendapatan dan beban harus diakui pada waktu yang tepat, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian, kita membahas prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang termasuk dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian timbal balik. Pertimbangan timbal balik ini berupaya untuk yang pertama, detail yang cukup untuk mengungkapkan hal-hal yang membuat perbedaan bagi pengguna. Artinya, perusahaan harus mengungkapkan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna tanpa menyembunyikan hal-hal yang signifikan. Yang kedua,
Cukup ringkas agar informasi mudah dipahami dengan mempertimbangkan biaya persiapan dan penggunaannya. Artinya, perusahaan harus menyajikan informasi secara sederhana dan tidak berlebihan agar mudah dipahami serta sebanding dengan biaya penyusunannya. Jadi, dapat disimpulkan pada prinsip Pengungkapan penuh ini adalah memastikan bahwa laporan keuangan lengkap, jelas, dan seimbang sehingga bermanfaat bagi penggunanya.